Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Majelis GKJ Rewulu bersama dengan tim multimedia GKJ Rewulu akan mengadakan ibadah keluarga secara live streaming. Untuk itu, kepada segenap jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada pagi hari ini kita mulai ibadah. Sebelumnya kami mewartakan Gereja Kristen Jawa Rewulu Minggu 31 Januari 2021. 1. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Rewulu akan melayankan sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dalam ibadah keluarga pukul 7 dan pukul 9 WIB secara live streaming melalui kanal YouTube multimedia GKJ Rewulu. Jemaat dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Roti dan anggur akan dibagikan melalui majelis wilayah masing-masing bagi jemaat di luar wilayah GKJ Rewulu yang hendak mengikuti dapat mempersiapkan secara pribadi. 2. Tukar mimbar klasis. Pada ibadah keluarga Minggu 31 Januari 2021 pukul 7 WIB GKJ Rewulu dilayani oleh Pendeta Eko Iswanto SSI dalam rangka tukar mimbar klasis Yogyakarta Barat. 3. Verifikasi keuangan. Kami wartakan kepada seluruh bendahara gereja induk, pepantan dan komisi-komisi dimohon mengumpulkan laporan keuangan tahun 2020 untuk keperluan verifikasi. Pengumpulan di kantor gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 31 Januari 2021. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Atestasi. Majelis GKJ Rewulu telah mengirimkan surat atestasi ke GKJ Demak Ijo bagi keluarga Bapak R. Suryoko Resi Nugroho SP anggota keluarga yang mengikuti, Ibu RR Retno Pusposrini BA dan Saudara Erwin Helm Nugroho SPD warga Pepantan Gamping. Mohon perhatian jemaat. 5. Lelayu. Telah dipanggil Bapa di surga Ibu Parjilah Siswo Diharjo warga wilayah Sembohlor meninggal pada hari Kamis 21 Januari 2021. Majelis dan jemaat turun mendoakan semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan. 6. Lowongan pekerjaan. Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta membutuhkan beberapa tenaga sebagai 1. Tenaga administrasi keuangan lulusan D3 ekonomi dengan 1P-2,75. 2. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik lulusan D3 ATLM. 3. Tenaga teknik
kefarmasian, lulusan D3 farmasi dengan IPK min 2,75. 4. Tenaga relawan apoteker. Kami ulangi, tenaga relawan apoteker, lulusan pendidikan profesi apoteker. Persyaratan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman Gereja Induk. 7. Persembahan ibadah GKJ Rewulu. A. Persembahan dikumpulkan kepada majelis wilayah masing-masing untuk diserahkan kepada bendahara gereja, termasuk persembahan beras di setiap minggu pertama. B. Transfer ke rekening BRI unit Gudian 2 atas nama GKJ Rewulu dengan nomor 6881002568 532. C. Persembahan dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, Klik Aja, dan lain-lain, yaitu dengan cara melakukan SCAN kode QR yang tersedia di layar maupun di warta gereja. Persembahan yang masuk akan tercatat tanpa nama di administrasi gereja. Pelayanan firman untuk kebaktian ini adalah Pendeta Eko Iswanto SSI dari GKJ Medari. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita marilah kita kembali menyatukan hati di dalam ibadah keluarga dengan penuh keyakinan merasakan kasih dan sabda Tuhan dengan tema bijak dalam bertindak. Kiranya Tuhan Allah senantiasa memampukan kita untuk mewujudkannya tindakan yang bijaksana dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Saat teduh bagi kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Ia yang juga dengan penuh kasih setia senantiasa memelihara segala ciptaannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara dan saudari sekalian.
Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi dan segala pergumulan yang terjadi sekarang ini, maka mari kita tetap mengakui bahwa Tuhan dengan segala kebaikannya patut untuk kita muliakan dan kita masyurkan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2. Hei, masyurkanlah. Masyurkanlah Allah-Mu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang cahaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga Bapa pun hadir dekat dengan nabinya, nyanyikan caryanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Yakobus pasal 3 dan 13 menyatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dengan mengaca pada firman Tuhan tadi, sungguh nyata sekali dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak dapat melaksanakan dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu dengan rendah hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa serta pelanggaran kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami seringkali hidup secara tidak bijaksana. Ampunilah setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran kami, karena kami tidak mengikuti kehendak-Mu untuk hidup oleh hikmat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, di bawah terang kasih-Mu, di bawah terang cahaya kemuliaan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, mohon pengampunan-Mu. Amin. Kita nyatakan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait 1 sampai 3. Ya Allahku di cahaya-Mu. Allahku di cahaya-Mu, tersinggapi noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku, putramu lah selamanya, jalanku ke tahtamu. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita memberikan persembahan ibadah keluarga dan perjamuan kudus kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 25 yang demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita bawa padanya persembahan syukur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa menghadap Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh ungkapan syukur hari ini. Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami. Untuk itu, saat ini kami datang dengan membawa persembahan bagimu sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu ya begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat kami gunakan untuk bijak, untuk pelayanan di jemaat-Mu ini. Bapa Surgawi, kami pun mengucap syukur atas pimpinan-Mu selama kebaktian ini, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Dan
pada pagi hari ini Bapa, kami mendoakan kepada Bapak Pendeta Eko, berilah berkat, tuntunlah apa yang dimekan kepada Bapa hanya dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas kedamaian dan penyelamatan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus. Kami memohon dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jadi bacaan leksionari hari ini 31 Januari 2021 salah satunya adalah dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20 dan kita akan membacanya sampai ayat 22. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat, senantiasa bersemangat menghadapi setiap hal dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah bijak dalam bertindak. Nah, menurut saya kita sudah sangat sering membahas tentang sikap yang bijak atau kebijaksanaan begitu. Bahkan sekarang ini lagu-lagu itu sendiri juga walaupun mungkin tidak secara langsung didasari oleh hal untuk menjadi bijak, tetapi kita pun bisa belajar sikap yang bijak dari hal itu atau dari sebuah lagu. Nah, ini banyak yang muda-muda ya. Tadi kata oke, sing muda-muda ini yang dizaki. Nah, misalnya para pemuda yang mengejar seorang pemudi atau pemudi yang mengejar seorang pemuda tetapi pada akhirnya tidak didapatkan, maka ada sebuah lagu yang mengajarkan agar dia bersikap bijak. Nah, lagunya dari After Sign, judulnya Ikhlas. Lagunya begini, refe, ya wis rapopo, rasa tiketuni,
Cukup aku ngerti perjuanganku, dadi esemu neng uripmu. Lho lagu iso bijak gitu loh. Ya ora apa-apa nek emang dudalane emang judune kan gitu. Ora kemudian memaksa diri, kok ana sing metu ki apa berfleksi berfleksi dirinya. Ora terus memaksa dirinya sedemikian rupa gitu loh. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen ternyata diajak untuk bisa hidup bijak. Dan orang Kristen yang bisa hidup secara bijak karena dia mengarahkan diri pada sumber kebijaksanaan yang sejati, yaitu sumber hikmat. Intinya kita tidak baru kali ini membahas tentang hidup yang bijak. Setiap hari, setiap saat, sampai kapanpun kita diajak untuk hidup bijak. Sekarang inilah, katakanlah para petugas di tempat ini. Dulu awal ya sebelum beberapa waktu akhir ini kan tugasnya nganggo masker bisa dicopot gitu ya, pengkot bayi dicopot, ngono ya dicopot. Tetapi kemudian sekarang ini ikut tunggu masker. Ya kenapa? Karena penyebaran virus corona tidak terkendali. Dan dulu jauh kan, di mana di sana dan seterusnya. Sekarang sudah sampai di sekitar kita, bahkan orang gursopo dan mbuh kanan kirinya, tapi orang-orang yang kita kenal gitu. Ini suatu bentuk sikap bijak. Nah sekarang ini secara khusus saya akan mengajak kita untuk merenungkan beberapa poin tentang sikap bijak dalam konteks kehidupan sekarang ini, tentu saja di tengah pandemi COVID-19. Beberapa poin perenungan yang akan saya sampaikan berdasarkan bacaan Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 22. Setidaknya ada 3 hal yang mau saya ajak agar kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini, dengan tema ibadah yaitu bertindak dengan bijak. Yang pertama, poin perenungan kita adalah siapa toh sebenarnya nabi di masa sekarang ini yang harus kita ikuti. Pernah bertanya enggak, misalnya dulu kalau dalam konteks Alkitab, dalam konteks Israel, mereka dalam sebuah bangsa ketika menghadapi pergumulan, lalu ada seorang nabi yang kemudian bisa menjadi tempat di mana ia bertanya harus bagaimana, seperti apa, bahkan bisa mewartakan secara langsung apa yang kemudian menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang ini nabi sinten? Siapa nabi itu? Kira-kira begitu. Kita harus mengakui konteks kehidupan kita sekarang ini berbeda dengan konteks kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, sehingga konteks kenabian yang seperti itu mungkin saja tidak akan terjadi sekarang ini. Dan secara khusus kalau tadi dikatakan di Ulangan 18 bahwa umat Israel diminta untuk mengikuti seorang nabi yang berasal dari kaum mereka sendiri, karena ada dari kaum lain, bangsa lain yang memiliki nabi-nabi juga, tetapi umat Israel diminta untuk mengikuti nabi-nabi yang berasal dari umat Israel. Nah, karena konteks yang kita hadapi sekarang ini berbeda dengan konteks Israel, maka sekarang ini sebenarnya kita tidak bisa hanya sekedar mengikuti siapa-siapa yang sekarang ini menjadi orang sebangsa kita atau sekaum kita, kira-kira begitu. Siapapun dari bangsa manapun, dari suku apapun, dari ras apapun, ketika dia memang bisa memberikan solusi atas permasalahan kehidupan, dia patut dan pantas untuk diikuti. Cara beragama yang sekarang ini bijak dan dewasa adalah mau belajar dari siapapun yang memang kemudian mengajarkan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang bisa menjadi solusi atas kehidupan. Enggak peduli agamanya apa, enggak peduli dari suku bangsa manapun. Kayak gitu. Kayak gitu ini tadi ya. Soalnya ini bacot ngomong ngeten iki ya wis mbuh wis metune. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konteksnya beda ya. Kalau bangsa Israel diminta mengikuti nabi atau seorang panutan dari bangsanya sendiri, maka sekarang ini sebagai orang yang bijak, orang Kristen yang beragama secara bijak, tidak bisa hanya sekedar pokoknya aku melu pendetaku, pokoknya aku melu majelisku, melu iki wong Kristen, tokoh Kristen, iki influencer Kristen, gak iso. Siapapun yang baik, siapapun yang bisa memberi solusi atas kehidupan ini patut untuk diteladani. Sebaliknya, siapapun walaupun berasal dari golongan kita yang memang tidak patut untuk diteladani, ya nggak perlu diteladani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di tengah pandemi COVID-19 ini, siapapun bisa menjadi orang yang kita ikuti. Terserah dia mau disebut nabi atau enggak, kita enggak perlu persoalkan itu. Mungkin orang-orang tertentu anti, misalnya seseorang yang bisa memberikan solusi, prediksi bahwa besok begini-begini, masyarakat harus begini begitu. Terus dia disebut nabi masa kini, mungkin ada orang-orang dari kelompok agama tertentu, bahkan kita sendiri anti dengan hal itu. Tapi menurut saya, cara beragama yang moderat dan dewasa, kita nggak perlu lagi mempersoalkan istilah sebutan nabi masa kini, nabi masa depan, itu kita nggak perlu pusing dengan hal itu. Karena bukan itu titik poin pentingnya, melainkan siapa yang kemudian bisa memberikan solusi atas permasalahan kehidupan ini. Nah, menurut saya, ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang sekarang ini mungkin bisa saja menjadi nabi-nabi masa kini yang lalu melihat bahwa Tuhan sedang berkarya melalui kehidupan ini dan apa sebenarnya yang dikehendaki dalam konteks ini. Nabi-nabi dalam konteks Alkitab selalu begitu, bahwa dia melihat persoalan kehidupan lalu mencoba melihat apa sebenarnya kehendak Tuhan. Walaupun tidak ada lagi sebutan nabi masa kini, maka konsep seperti itu yang akan kita ikuti. Sehingga di tengah pandemi ini, para ilmuwan, para medis, pemerintah, tokoh agama, siapapun bisa menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat kenabian, orang-orang yang menjadi utusan Tuhan, orang-orang yang bisa diikuti, diteladani, yang bisa memberikan solusi atas persoalan kehidupan. Sehingga kalau dulu konteksnya ya, kalau kita belajar kitab suci, nabi-nabi itu seolah-olah mereka itu hanya pokoknya berbicara tentang religiusitas, tentang bagaimana umat itu percaya kepada Tuhan, melakukan etika berdasarkan agama, dalam hal ini katakanlah agama Yudaisme begitu. Padahal sebenarnya mereka juga tokoh-tokoh masyarakat dan siapapun yang kemudian bisa memberikan solusi atas persoalan kehidupan. Lihat saja nabi-nabi zaman Israel kuno itu, mereka menyelesaikan juga persoalan tanah, menyelesaikan juga persoalan sengketa antar keluarga, menyelesaikan juga persoalan warisan gitu-gitu. Mereka membuat peraturan ini dan itu. Maka siapapun yang bisa memberi solusi atas permasalahan kehidupan, dia pantas untuk diikuti dan diteladani. Siapapun, agamanya apa, bangsanya apa, tua, muda, semua asal dia bisa memberi solusi atas permasalahan kehidupan, dia patut untuk diteladani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau yang terjadi adalah siapapun patut untuk diikuti dan diteladani, bagaimana menentukan siapa yang sungguh patut diteladani dan siapa yang tidak? Dalam konteks bacaan kita, Ulangan 18 ayat 15 sampai 22 tadi, ada pertanyaan, bagaimana kami tahu ini nabi asli atau nabi palsu? Maka yang kedua kita renungkan, nabi asli atau siapapun yang memahami kehendak Tuhan dan dia memang diutus Tuhan, maka apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang diprediksi itu menjadi kenyataan. Tetapi siapapun yang hanya ngaku-ngaku bahwa dia diutus Tuhan, maka apa-apa yang disampaikan tidak menjadi kenyataan. Kita masih ingat bahwa di awal-awal pandemi, kan mulai Maret ya masuk di negara kita, itu kan awal-awal kita mau ibadah, tetap ibadah offline secara biasa atau online, live streaming ataupun typing rekaman gitu. Kan diskusinya adalah soal ada kelompok-kelompok dari agama apapun yang kemudian tidak setuju kalau kemudian harus menghentikan peribadahan secara tatap muka menjadi tatap layar, lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan kuasanya lebih besar dari virus corona. Ada tokoh agama tertentu, bahkan juga dari kalangan Kristen nih, yang kemudian tidak percaya bahwa virus corona itu ada. Dia tetap nekat mengadakan peribadahan, bahkan dalam sebuah ibadah dia nekat untuk memeluk anggota jemaatnya itu untuk membuktikan bahwa dia kebal terhadap virus corona. Apa yang terjadi sekarang? Ya melu online toh. Walaupun pada awalnya mengklaim jadi perintahkan Tuhan atau diberi kuasa Tuhan untuk mewartakan bahwa jangan takut pada virus corona. Video-video yang awal Maret niku mang cek oke banget ki. Video awal Maret yang ora percaya virus corona. Maka itu bisa menjadi perenungan kita bahwa intinya gak usah sok yes gitu. Jadi orang-orang dalam kehidupan ini seringkali sok yes, sok tahu, sok ngerti dan seterusnya, hingga akhirnya
ketika realita berbicara lain, maka dia kelabaan. Maka sekarang ini ketika kita merancang, menentukan kehidupan kita apapun itu, bersikaplah secara bijak. Kita memang patut memiliki keyakinan terhadap satu hal, tetapi kita harus senantiasa memberi ruang bahwa yang maha pasti menentukan semua adalah Tuhan. Jadi kalau apa yang kita rancang, yang kita harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan realita dan kenyataan, maka tidak usah kita kemudian ngotot, emosi, mempertahankan apa yang menjadi argumen kita secara ngotot, terus mati-matian membela argumen itu atau harapan planning itu kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang terjadi. Jadi kita punya keyakinan, kalau keyakinan kita tidak terbukti ya rasa emosi, pindah saja, pindah dalam arti berganti kepada pemahaman yang baru gitu. Keyakinan dalam ini bukan soal keimanannya, tapi keyakinan kita meyakini wah ketok virus corona iki ora ono iki. Nah saiki ono, tanggane dhewe, sedulure dhewe ya rasa wah iki anu iki ngapusi iki mesti gak usah ngono kuwi. Mari kita belajar dari hari ke hari menjadi semakin bijak. Nah memang salah satu ciri katakanlah orang-orang yang ngaku-ngaku diberi kuasa Tuhan untuk menyampaikan ini atau itu dalam konteks permasalahan, misalnya dalam pandemi ini adalah memang dia lebih rajin membawa nama Tuhan. Jadi dia Tuhan perintahkan ini, Tuhan katakan ini, dia seolah-olah merasa dia diperintah oleh Tuhan sendiri. Tapi biasanya nek ngono kuwi biasanya sok ngapusi memang. Orang yang sungguh-sungguh diperintah diutus oleh Tuhan, dia justru merasa bahwa dia tidak ngerti kehendak Tuhan. Dia justru merasa bahwa sebenarnya dia tidak mengetahui secara persis apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah justru orang-orang yang seperti itu, yang kemudian merasa bahwa dia tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan, dia masih terus meraba-raba, mencoba menebak dan semuanya itu, dia sedang berada dalam jalur yang benar untuk menemukan Tuhan. Sebenarnya orang yang dekat dengan Tuhan, dia sebenarnya merasa dia jauh dengan Tuhan. Tapi orang yang jauh dengan Tuhan, dia sering merasa dia paling dekat, paling suci, dengan dia merasa paling keren, paling hebat, dengan merasa memiliki relasi paling intim, paling dekat dengan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba melihat siapapun yang kemudian kata-katanya menjadi kenyataan, ya dia bisa dikatakan dia adalah utusan Tuhan yang benar. Tapi siapapun yang walaupun mengklaim diutus oleh Tuhan tapi kata-katanya nggak menjadi kenyataan, dikatakan tadi di firman Tuhan dia terlalu berani mengatakan dia diutus oleh aku padahal aku tidak mengutusnya. Demikian tadi firman Tuhan dalam Ulangan 18. Maka mari kita memiliki sikap hidup yang bijak, meneladani siapapun yang tadi bisa memberi solusi atas kehidupan dan yang kata-katanya memang menjadi kenyataan. Siapa-siapa yang berkata, mengucapkan sesuatu berdasarkan fakta dan realita yang ada, bukan hanya berdasarkan angan-angan atau prediksi kosong semata. Kita memang percaya terhadap keajaiban, tetapi keajaiban biasanya tidak selalu mengatasi atau berbeda dengan fakta dan realita. Keajaiban yang lebih sering ada adalah keajaiban itu meneguhkan fakta-fakta yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga bahwa seperti tadi disampaikan, mungkin kita tidak akan melihat lagi nabi-nabi dalam konteks seperti yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa mereka dipimpin oleh nabi-nabi secara bergantian. Tetapi setiap orang dia bisa memiliki sifat-sifat kenabian. Kita perlu mendefinisikan konsep kenabian ini secara lebih umum. Tidak hanya orang yang terbatas menyampaikan kehendak Tuhan dalam arti religius, tapi siapapun bisa menjadi nabi dalam arti menjadi utusan Tuhan. Karena salah satu definisi umum tentang nabi adalah utusan Tuhan. Dengan demikian walaupun sekarang tidak ada nabi seperti dalam Alkitab, tetapi setiap orang bisa memiliki sifat-sifat kenabian. Dan salah satu sifat kenabian yang paling utama adalah dia berhikmat. Ya, salah satu ini kalau ini dalam konteks ini adalah Musa ya. Tapi yang paling kelihatan contohnya misalnya Yeremia. Yeremia waktu itu berhadapan dengan Hananya. Yeremia nabi asli, Hananya nabi palsu. Waktu itu Yeremia mengatakan kepada Israel supaya menyerah saja.
menyerah terhadap Babel, karena Babel ini nggak bisa dibendung nih. Hananya ini kemudian mengatakan, ayo lawan Babel. Nah, konteks itu waktu itu kan orang akan berpihak pada Hananya, ayo kita mempertahankan negara, lawanlah kayak gitu. Nah, sementara Yeremia justru mengajarkan ojo nglawan kowe, wis nyerah wae, soalnya Babel iki agak ampu-ampu iki, ora iso mbok lawan iki. Disitulah ada hikmat. Orang banyak mengatakan bahwa Hananya yang benar, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Yeremia yang benar. Dan itu hikmat. Dan hikmat itu akan menuntun orang untuk hidup secara bijak. Hikmat akan membuat orang bertindak secara bijak dalam segala hal dan situasi, bahkan dalam situasi yang pelik dan sulit serta dilematis sekalipun. Ini nyambung ya temanya ya. Soalnya disambung-sambung kayak bos, jadi cocok-cocok. Artinya sifat kenabian salah satunya adalah dia berhikmat dan dia bijaksana. Setiap kita bisa memiliki sifat-sifat kenabian yang artinya sifat-sifat yang penuh hikmat dan sifat yang bijaksana. Orang yang berhikmat pasti dia bertindak secara bijaksana karena hikmat berasal dari Tuhan. Begitu. Tapi hikmat itu tidak identik dengan kepandaian dan pengetahuan. Ngerti neko-neko urung karuan, dia kemudian melakukan itu. Jadi hikmat tidak identik dengan kepandaian, seperti itu. Tidak selalu sama. Wasis dan wicaksana itu beda. Wasis ngerti neko-neko, nek wicaksana kuwi luwih menep wening, bisa bertindak secara tepat, gitu. Wong wasis urung karuan wicaksana. Nah, oleh karena itu, ketika setiap orang ini bisa memiliki sifat kenabian, siapapun kita, justru di tengah-tengah zaman sekarang ini orang dipanggil untuk menjadi imamat orang percaya yang semua setara dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab dari Tuhan, apapun posisinya, apapun tugas yang diembannya. Maka sudah sewajarnya kita satu sama lain tidak bersikap sok yes, sok keren, sok tahu, apalagi merasa sok suci dan merasa sok paling dekat dengan Tuhan. Semakin kita bersikap sok yes, sok suci, sok paling dekat dengan Tuhan, yang ada kita justru semakin menjauh. Kalau kemudian kita justru merasa bahwa kita jauh dari Tuhan, kita perlu untuk belajar, kita perlu memperbaiki diri, disitulah kita justru berada semakin dekat dengan Tuhan. Ya ngono lah kayak ning keluarga kuwi. Kira-kira nek misale ibu-ibu suami jenengan niku mah bertingkah sok yes ngono iki kan malah patut dicurigai itu, malah wah iki mesti ana iki anu iki ada maunya iki. Malah ora tulus itu loh. Tapi kalau orang kemudian sungguh merasa bahwa dia selama ini belum bisa mengasihi istrinya dengan sepenuhnya, mengasihi suaminya dengan sepenuhnya, belum bisa memperhatikan anak-anaknya dengan sepenuhnya, maka dia akan belajar terdorong untuk mewujudkan hal itu. Dan yang paling penting, memang bukan sebutan sebagai nabi, tapi asal kita punya sifat kenabian yang bijak itu dalam segala situasi. Bukan kita disebut nabi atau bukan. Bukan soal jabatan pendeta, tapi yang penting adalah sikap-sikap yang mendetani. Anek kula iki belas ora mendetani nek niki genah. Bukan juga sebutan sebagai orang Kristen, tapi sikap yang ngristeni. Karena percuma juga disebut sebagai orang Kristen tapi sikap dan tindakannya bukan seperti orang Kristen. Dan yang paling penting juga bukan seberapa kita mengerti, memahami hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Bukan seberapa kita mengerti secara dalam pengajaran gereja dan kerumitan teologi gereja, bukan itu. Tapi seberapa serius kita berjuang agar kita hidup secara bijaksana. Dan menjadi bijak dalam bertindak itu bisa dilakukan semua orang. Tidak peduli Anda ini pendeta atau majelis, atau Anda ini jemaat biasa atau aktivis atau pengurus komisi, atau hanya orang-orang biasa yang nek PA meneng wae, tidak peduli. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk hidup bijak. Pendeta, majelis, pengurus komisi, aktivis, siapapun itu belum tentu dia bisa bertindak secara bijak. Dia ngerti mungkin hikmat itu seperti apa, dia ngerti hidup bijak seperti apa. Ning rong karuan nglakoni. Disitulah ada keadilan Tuhan. Bahkan dalam peserta PA sing wah kula iki nek PA belum meneng ae, tapi Anda punya kesempatan yang sama untuk bisa bertindak secara bijak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertindak secara bijak di tengah pandemi ini. Satu, kita ikuti siapa yang sekarang ini bisa memberi solusi atas permasalahan kehidupan. Covid ini nyata, dulunya jauh, tapi sekarang ada di sekitar kita.
orang yang kita kenal, real nyata. Memang bagi orang-orang yang imunnya kuat ora apa-apa, teges ae. Pokoknya etes ae ora apa-apa, tapi bagi yang imunnya tidak kuat memang sungguh sampai kelabaan tenan. Niku real lho. Kita ora apa-apa ki, ya ora apa-apa. Ana OTG bareng tok ora apa-apa, laku sehat ki, iya sehat memang. Sing ora duwe gejala, sing tidak memiliki penyakit penyerta komorbid memang. Tapi bagi yang punya penyakit bawaan dan imunnya tidak kuat memang iso kelabaan tenan. Itu real. Jadi orang-orang yang selama ini menolak itu dan tidak mendukung pemutusan mata rantai virus corona ini, dia tidak memberi solusi atas kehidupan. Jangan diikuti. Ikuti saja setiap orang yang memang bisa memberi solusi terhadap permasalahan pandemi ini. Kemudian yang kedua, tadi ikuti setiap orang juga yang kata-katanya berdasarkan realita dan fakta, bukan hanya angan-angan atau prediksi ngawur atau hanya berdasarkan intuisi semata. Siapapun itu, dan belajar dari siapapun, bangsa apapun, kaum apapun, dari suku ras manapun, bahkan saya ajak Anda untuk belajar dari siapapun, dari agama apapun, asalkan dia mengajarkan yang baik, asalkan dia bisa memberi solusi atas kehidupan ini. Dan mari kita mendorong diri kita masing-masing, walaupun kita tidak bisa menjadi nabi seperti dalam kitab suci, tapi kita bisa memiliki sifat-sifat kenabian, yaitu senantiasa memiliki hikmat Tuhan dan bertindak secara bijak. Selamat melanjutkan kehidupan dan selamat menjadi bijak, selamat bertindak bijak dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaturkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajak dan mengajar kami semua untuk bisa bertindak secara bijak dalam kehidupan kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai dengan sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati agar keluarga kami semua diberikan kesehatan, dijaga staminanya oleh kasih-Mu dan juga oleh upaya kami semua. Tuhan kiranya memberkati kondisi kami, suasana hati kami semua, agar kami boleh merasakan damai sejahtera, kami boleh merasakan ketentraman dalam segala hal yang kami hadapi, walaupun itu sulit, walaupun itu pelik, walaupun itu dilematis. Biarlah damai sejahtera-Mu menenangkan kami untuk bisa mengambil, memutuskan segala hal dan pilihan yang seturut dengan nikmat-Mu, yang seturut dengan apa yang Kau rancang atas kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa Engkau berkati dengan kecukupan dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap jalan berkat untuk kami meyakini Engkau akan memberkati kami dengan segala hal yang kami butuhkan, karena Engkau Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi, menyayangi kami semua. Kiranya Tuhan berkati kami semua di tengah kehidupan sekarang ini, dalam kami mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah di era adaptasi kebiasaan baru. Kami yang terus mempergumulkannya melalui kemajelisan. Berkatilah kami semua, berikan hikmat-Mu sehingga apa-apa yang kami butuhkan dalam persiapan untuk ibadah di dalam suasana yang baru, kebiasaan yang baru di tengah pandemi ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kami semua juga, seluruh jemaat pada akhirnya nantinya Kau berikan komitmen kepada kami semua untuk bisa melakukan peribadahan
dengan kebiasaan baru dengan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang harus merelakan keluarganya berpulang karena virus ini. Hiburlah dan kuatkanlah mereka, berikan kasih kemurahan-Mu agar mereka boleh melanjutkan kehidupannya dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang saat ini masih berjuang untuk bisa memulihkan diri dari virus ini. Berikanlah kepada mereka pengharapan, semangat, berikanlah kepada mereka kekuatan, keyakinan, keteguhan hati, kemantapan jiwa dalam mereka berjuang agar bisa sembuh dari virus ini. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang harus menjalani isolasi mandiri. Dan tak lupa kami berdoa untuk para medis, tenaga non medis, tenaga pendukung medis dan siapapun saudara-saudari kami yang berjuang, yang bekerja di rumah sakit. Berikanlah kepada mereka juga kekuatan, pengharapan, semangat, kerelaan, supaya di dalam hati mereka sungguh menyala kasih dan semangat untuk melayani Tuhan melalui tindakan dan upaya merawat, memulihkan kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Bencana alam dan segala macam bencana, permasalahan yang terjadi, yang mulai kami alami di awal tahun 2021 ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di tengah bencana dan permasalahan yang terjadi, kami semakin dipersatukan untuk menyadari bahwa kami semua membutuhkan Engkau dan kami harus memiliki solidaritas satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami di tengah persoalan yang mendera. Biarlah mereka juga Engkau berikan kekuatan penghiburan daripada-Mu, dan juga Engkau memberikan hikmat untuk mereka agar tetap bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Dan biarlah kami semua juga mendukung apa yang kemudian menjadi setiap program pemerintah, proses vaksinasi, proses penanganan COVID-19 ini. Biarlah kami boleh mendukungnya dengan segala hal yang kami bisa lakukan, dengan komitmen kami untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan memberkati kami dalam keseharian kami, kesetiaan kerukunan dalam rumah tangga kami, damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam setiap pergumulan yang ada. Di tengah pandemi COVID-19 ini pun kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Maka biarlah dalam segala hal yang kami rasakan, kami alami, kami boleh menemukan kehendak-Mu di dalam setiap hal permasalahan persoalan kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami sekarang ini datang kepada Tuhan. Kami mengaturkan setiap pergumulan kami masing-masing yang kami naikkan kepada-Mu di dalam hati kami masing-masing. Demikianlah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah. Semua kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersiap menerima pengutusan dari Tuhan dengan diiringi nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, bertempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara dan saudariku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya dan lakukanlah firman-Nya untuk hidup secara bijak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera, dan memampukanmu untuk bertindak secara bijak dalam segala sesuatu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hidup yang benar, jauh dari tidak yang cemar. Rumah kudus memanggilmu ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Kristen Jawa Rewulu mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti ibadah keluarga secara live streaming pada saat ini. Jangan lupa nanti jam 9 juga akan diadakan ibadah keluarga secara live streaming dengan bahasa Jawa. Dan nanti pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat juga akan diadakan sekolah minggu secara online. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk mendampingi putra-putrinya mengikuti sekolah minggu tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.